Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa melakukan pembiasaan seperti biasanya ya. Di sini kita akan membahas tentang dinamika penduduk di Indonesia. Kalian semua pasti tahu kalau Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sampai-sampai pada zaman dahulu Indonesia ini dijajah oleh banyak negara asing yang ingin menguasai kekayaan alam kita. Tapi sebenarnya nih, kekayaan sumber daya alam tidak akan berarti tanpa adanya ketersediaan sumber daya manusia. Kenapa? Karena sumber daya manusialah pengelola dari sumber daya alam tersebut. Terus siapakah sumber daya manusia itu? Aku, kamu, atau dia? Oke, sekarang apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah potensi penduduk dalam suatu negara yang dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Penduduk yang menjadi tenaga kerja itu hanya penduduk yang memasuki usia produktif atau usia 15 tahun sampai 64 tahun. Tapi untuk kalian semua yang umurnya 15 tahun, jangan khawatir karena umumnya penduduk Indonesia mulai menjadi tenaga kerja pada usia 17 tahun. Jadi tugasmu sekarang belajar dulu aja ya agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa depan terus meningkat. Terus cara biar tahu kondisi sumber daya manusia kita udah berkualitas atau belum gimana? Nah, untuk mengetahuinya bisa dilakukan dengan mendata jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, lalu kualitas penduduknya. Jadi materi hari ini dirangkum dalam dinamika penduduk Indonesia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini menepati urutan keempat di dunia. Dilansir dari kependudukan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Nah, kalian bisa lihat ini adalah tabel di mana Indonesia ini menduduki peringkat 4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Selanjutnya, persebaran penduduk. Nah, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksana pembangunan atau pemerintah. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia ini dapat dikembangkan dengan optimal. Salah satunya adalah dengan pemindahan jumlah penduduk yang padat ke daerah yang penduduknya sedikit gitu. Nah, Pulau Jawa ini adalah tempat terpadat di Indonesia. Sedangkan Papua adalah tempat yang masih banyak pemukiman kosongnya. Jadi siapa yang mau pindah ke Papua? Selanjutnya ada komposisi penduduk di mana dasar umum yang digunakan dalam menentukan komposisi penduduk ini adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, jenis pekerjaan, dan tempat tinggal. Nah, komposisi penduduk ini ditampilkan dalam bentuk grafik yang dinamakan piramida penduduk. Nanti ada 3 bentuk piramida penduduk, yaitu ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Nah, ini adalah piramida penduduk dan ciri-cirinya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Nah, jadi jumlah penduduk itu pasti mengalami perubahan, baik perubahan peningkatan ataupun penurunan yang disebabkan oleh faktor alami yaitu kelahiran dan kematian, dan juga faktor non-alami itu perpindahan atau migrasi. Nah, apa saja dampak cepatnya pertumbuhan penduduk ini? Nah, di sini ada tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang kualitas penduduk.
kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Suatu negara yang berpenduduk banyak tidak akan mendapat manfaat apapun jika kualitas penduduknya masih rendah. Makanya kita harus berusaha, kita harus belajar agar kualitas penduduk di Indonesia ini meningkat. Ini, apa sih faktor utama penentu kualitas penduduk itu? Ini adalah faktor utama penentu kualitas penduduk, ada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan tahukah kamu pada tahun 2030 sampai 2040 Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi di mana jumlah penduduk dalam usia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia yang tidak produktif. Maka dari itu manfaatkan mulai sekarang agar nantinya kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang yang ada di Indonesia ini semakin meningkat. Nah, cukup sekian materi tentang dinamika kependudukan yang ada di Indonesia pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian selalu semangat dan diberi kesehatan. Kalian kerjakan soal berikut ini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.